Apa yang Tuhan tuntut daripada kami anak-anaknya dan umatnya selain daripada berlaku adil, mencintai belas kasihan dan berjalan dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Kau tidak minta kami membayar segala harga, harga sudah dibayar lunas. Kau hanya minta kami taat, Kau hanya minta kami tulus. Ajari kami ya Kristus untuk berjalan senantiasa dalam kasih dan berjalan dalam terang-Mu, tidak dalam pura-pura. Tuhan, beri kami hati yang seperti itu. Tidak ada alasan kenapa kami harus pura-pura ketika berada di rumah Tuhan dan di hadirat Tuhan. Kami tidak berada di sini untuk membuktikan. Kami berada di sini untuk berubah. Kami berada dalam hadirat-Mu, dalam rumah-Mu ya Tuhan, untuk Kau bentuk jadi mulia. Tuhan, kami datang apa adanya. Kami tahu kami jauh dari sempurna dan sebagian lebih gak sempurna daripada yang lainnya. Kami datang ya Tuhan, bereskan masalah dosa di hidup kami. Bawa kami kembali ke kasih mula-mula. Kami tidak mau lagi, kami udah bosan bermain agama-agamaan. Kami mau betul-betul mengalami kehidupan. Tuhan, jamah kami. Tunjukkan kami jalan kehidupan. Teach us your way. Show us your way. Teach us your path. Tunjukkan kepada kami jalan, Kaulah jalan. Buat hidup kami benar, Kaulah kebenaran. Ajar kami ya Tuhan prioritas hidup karena Engkau adalah hidup, kehidupan. Terima kasih Tuhan. Jamah kami. Bantu hamba-Mu ya Tuhan mengkorbankan sesuatu tentang ribuan hidup. Hamba gak mampu, Roh Kudus-Mu yang berbicara ke kami, termasuk pada hamba-Mu sendiri. Engkau mau mengoreksi kami ya Tuhan. Urapi firman-Mu. Pakai kami. Pakai hamba-Mu. Sembunyikan kami di balik salib Yesus. Agar jemaat betul-betul matanya terfokuskan, pusatkan pada Kristus sendiri. Dan bertumbuh dan berbuah. Makasih Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Silakan duduk. Shalom saudara. Sepanjang hari ini saya berkhotbah tentang kelanjutan daripada seri yang saya sampaikan pertama kali sebelum peluncuran album Indonesia di Hatiku yang berjudul Prajurit, Atlet, dan Petani. Dan hari ini kita sampai kepada bagian kedua yaitu tentang atlet itu sendiri. Kebaktian pertama saya beri subtema, subjudulnya tentang atlet atau olahragawan itu. Saya beri judul pentingnya badan kita. Di sana saya bicara tentang perlunya menjaga badan kita dan bahwa tubuh kita, badan kita, our flesh and blood, our daging dan darah kita ini dibutuhkan untuk memainkan peran menggenapi rencana Allah. Tanpa badan, Tuhan tidak akan pakai orang gentayangan. Kalau kita meninggal dunia sebelum waktunya, berakhir pula lah rencana Tuhan bagi kita di atas muka bumi. Anda bisa dengarkan sendiri, dapatkan DVD atau CD di bawah nanti. Kebaktian 2, saya bicara tentang disiplin seorang atlet. Di sana saya ceritakan bagaimana kalau kita nggak disiplin mata kita. Contohnya, lawan jenis, ada yang cantik atau yang cakep gitu ya. Biasanya masalah gini lebih kepada pria, cowok lemah mata. Kita melihat sekali, nggak sengaja, ya apa boleh buat, kita bersyukur, ya Tuhan ciptanya baik, banyak orang cakep dan cantik. Tapi kalau kita sudah menoleh kedua kali, ketiga kali, apalagi udah berlangganan, nah itulah. Itu kita nggak disiplin. Nah disiplin seorang atlet itu dibutuhkan untuk kita betul-betul hidup berkemenangan. Mengekang nafsu segalanya. Kebaktian ini, saya mau berbicara tentang, saya mau berbicara dengan sebuah judul yang Anda bisa tulis saja judulnya, saya beri judul subtemanya Jalur Pertandingan Kita. Ya, saya mau bicara tentang itu. Tapi sebelumnya, Bapak Ibu Saudara, saya minta doa restu dulu. Nanti berapa hari lagi saya akan pergi ke Malaysia. Dan akan ada acara besar di sana, Pekabaran Injil Raya. Saya akan berbicara di stadion. Dan tiap hari sejak perginya saya trip kali ini cukup panjang. Sempat pulang cuma berapa jam saja untuk saya terbang lagi ke Jawa Barat. Jadi total 11 hari nanti. Saya berkhotbah 3 kali, 4 kali speech setiap hari. Itu akan sudah seperti itu nanti jadwalnya. Doakan supaya badan saya ini disertai dengan urapan Roh Kudus terus untuk bisa kuat ya melayani Tuhan. Ya, karena jadwalnya yang berat. Tapi saya melakukannya dengan sukacita, dengan hati yang penuh dengan damai sejahtera, dan apalagi kalau didoakan Anda, semakin luar biasa Tuhan bekerja nanti ya. Nah, praise the Lord. Dan itu akhir pekan, saya berkhotbah di stadion. Hari Seninnya, saya berubah jadi seniman. 20 lukisan saya akan dipamerkan di Kuala Lumpur. Dan semua lukisan saya bercerita tentang Tuhan. Doakan agar betul-betul
ini menjangkau orang dengan cara yang lain tetapi dengan urapan yang sama. Ya, doakan supaya berjalan dengan lancar. Dan saya tunjukkan aja dulu promotional video dan beberapa gambarnya supaya Anda ingat mendoakan kami. Silakan. Iya, puji Tuhan ya. Ingat doakan kami. Yang selanjutnya slide yang seni yang pameran tadi munculkan juga supaya jemaat juga doakan. Praise the Lord. Ya, kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Alright, kita buka bersama-sama 2 Timotius pasal yang kedua ayat 1 sampai 7 ayat mas kita. Saya akan baca sekali lagi, judulnya panggilan untuk ikut menderita. Ayat 1, sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan atau atlet hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut lo ya, bukan melanggar, menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan, Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Katakan amin. Atlet adalah seorang olahragawan yang melatih dirinya demikian rupa agar memperoleh kelenturan, keahlian, atau kemampuan, dan juga stamina yang melebihi rata-rata jikalau mereka atlet profesional. Kita bisa lari sekian, mereka bisa larinya tidak manusiawi dibanding kita. Itu perlu bayar harga. Seorang atlet mengolah raganya atau jasmaninya dengan demikian rupa kejamnya, berlatih berjam-jam, bahkan menempuh kesakitan, menempuh yang namanya harga yang dibayar itu, mereka juga perlu penderitaan badani agar mereka menjadi juara demi dapat pahala sementara. Hanya sebuah piala yang jikalau rumahnya terbakar, hangus pula. Kita, anak Tuhan, harusnya melebihi atlet itu karena kita sedang dalam sebuah perlombaan untuk memperoleh mahkota yang kekal. Terlebih lagi kita harus sungguh-sungguh dan tidak takut menderita jikalau itu diperlukan agar kita taat. Nah, seorang atlet itu hanya bisa jadi juara, kata Alkitab, apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga, tapi justru orang Kristen yang diharapkan oleh Tuhan memiliki mentalitas determination atau tekad seorang atlet, nggak tahu peraturan olahraga, peraturan pertandingan mereka apa. Kita anak-anak Tuhan lebih casual atau lebih santai. Padahal kita dalam peperangan yang sesungguhnya. Kita dalam perlombaan iman. Dan pertandingan hidup kita ini nyata. Setan mau kita gugur. Kalau dia bisa bunuh, curi, binasakan, dia akan lakukan sekalian. Tapi kalau nggak bisa, dia minimal akan membuatmu mentah-mentah masuk surga, tidak memperoleh pahala. Sama seperti sesuatu yang melewati api, hangus sama sekali, hanya pas-pasan masuk ke dalam gerbang surga. Setan akan lakukan apa yang dia bisa. Kalau dia nggak bisa binasakan alias bawa ke neraka, dia akan membunuh Anda lebih awal atau mati dini, saudara. Meskipun Anda masuk surga, dia akan coba akhiri hidup Anda secepat mungkin. Karena dia mau sesedikit mungkin orang yang sungguh-sungguh dengan Kristus. Dia kalau nggak bisa bawa kita binasa masuk neraka, maka dia akan coba melakukan sesuatu yang selangkah setelah itu. Dia akan mencoba untuk membunuhmu. Kalau membunuh juga nggak bisa, dia akan mencoba mencuri sesuatu dari hidupmu.
Kita di dalam perlombaan yang nyata loh. Tapi seringkali orang Kristen unprepared atau tidak punya persiapan atau alias asal-asalan. Gak ada atlet yang kebetulan menang olimpiade, itu gak ada. Kebetulan, I got lucky, saya dapat medali emas Olympics di Rio. Gak mungkin, mereka latihannya itu bertahun-tahun. Beberapa bidang olahraga itu dari kecil dilatih pemerintah. Di China contohnya yang gimnas, orang-orang yang bagian senam itu dari balita, diajari speed sampai nangis-nangis. Teman-temannya di luar sana main lari-lari sama teman-temannya, ini dilatih sehari berapa jam. Hanya demi mewakili bangsa dan negara, menang 1 medali emas doang. Coba bayangkan, lah kita orang Kristen, gampang, share, whatever will be. Gua menang ya sudah, gak menang ya gak apa-apa. Kita hanya a bunch of people, hanya sekelompok orang yang antri masuk surga. Silakan. Kalau itu mentalitas Kristen Anda harus bertobat. Alkitab ajarkan kita harus punya mental pertandingan. Semua orang berlomba, hanya satu yang jadi juara. Bukankah gitu kata Alkitab? Memang di dalam kerajaan sorga gak hanya ada satu juara, jadi kita tidak saingan antara kita. Setiap orang punya perlombaannya sendiri. Tapi tahukah setiap orang punya gelanggang pertandingan? Pertandinganmu gak sama dengan pertandinganku. Jadi Anda tidak bisa bandingkan dengan saya. Oh, Pastor Philip ini lebih mulia. Gak bisa, gak ada di antara kita lebih mulia. Peran saya berkhotbah. Tapi saya punya pertandingan saya sebagai seorang pengkhotbah. Saya punya salib yang saya pikul yang beda dengan Anda. Saya punya tantangan yang lain, yang tidak sama. Dan hanya karena Anda bukan pengkhotbah atau pendeta, bukan berarti Anda dituntut ringan sama Tuhan. Sama. Sama loh. Anda juga punya gelanggang pertandingan sendiri, karena saya tidak ada di bidang Anda. Saya tidak ada dalam kehidupan Anda itu. Saya tidak punya papa mama seperti papa mama Anda. Saya tidak punya konteks seperti keluarga Anda. Setiap kita punya gelanggang perlombaan. Setiap kita harus tahu, kenali jalur pertandingan kita. Dan setiap kita harus menang. Berlomba untuk menang, bukan berbaris masuk ke sorga. Saya berdoa dalam nama Yesus lewat pengajaran ini tidak menciptakan jemaat-jemaat yang salah imannya sama Tuhan. Kami tidak berharap di Mawar Sharon muncul banyak pengikut. Pengikut mah, sosial media banyak. Yang ikuti kami di sosial media itu beneran juta. Sebentar lagi sudah 1 juta followers. Tapi saya tidak impress, itu cuman dunia maya. Sesungguhnya di dunia nyata, berapakah murid kami dalam Kristus? Saya berharapkan bahwa jemaat Mawar Sharon semuanya jadi murid, katakan amin. Bukan jadi pengikut. You live a life worthy of your calling. Anda dan saya menghidupi sebuah hidup yang betul-betul layak bagi panggilan kita. Anda harus punya strategi untuk menang. Sungguh-sungguh kayak atlet. Di kebaktian-kebaktian sebelumnya saya juga jelaskan atlet itu tergantung apa yang dia makan. You are what you eat. Kita tidak mau menciptakan orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan yang eat anything, makan sembarangan. Kalau Anda makan sembarangan, gimana Anda bisa jadi atlet yang Tuhan dalam hidup ini? You are what you eat. Kalau Anda makan gosip, makan apa kata orang, kasihan deh. Kalau ada orang yang sering dengarkan keluhan orang lain, Anda harus jeli dan berkata, kenapa aku dengarkan keluhanmu? Kalau kamu memang mengeluh, kalau kamu maksudnya baik, langsung ngomong dong sama orangnya, kenapa ngomong sama aku? Pihak ketiga. Saya berharap menciptakan di sini orang-orang Kristen yang pintar dan pandai secara rohani. Pandai memilih menu. Jangan makan jerohan orang. Kalau jerohan hewan itu kan bahaya. Membuat kolesterol segala, asam urat saya nggak tahu apa aja yang datang dengan penyakit jerohan. Karena makan jeroan. Tapi kenapa kita nggak hati-hati makan jerohan orang? Jerohannya itu loh, jero itu kan bahasa Jawa, jero daleman orang. Jangan makan jerohannya. Malah justru Anda harus keluarkan apa yang ada di dalam diri orang itu dan disalurkan dengan tepat. Kalau orang itu nggak mau, berarti orang itu cuma jerohan, tidak ada niat untuk memperbaiki apa-apa. You be careful. Banyak orang kemakan kata-kata orang, hoax sana sini. Jangan-jangan iman Anda akan jadi hoax juga. Choose what you eat. You are what you eat. Amin Bapak Ibu Saudara. Ayo, kita dalam pertandingan ini kita harus sengaja. Tidak bawa ekstra baggage. Kita mau maraton lari nih. Larinya itu 21 km. Kita bawa ransel, isinya apa? Isinya termos, isinya sandwich. Di dalamnya juga ada gadgetnya, ada iPad-nya, ada apa. Ada bukunya, nggak sampai 21 km, 2,1 kilo. Saya nggak takut lawan
pelari yang paling cepat di Olimpiade sprint 100 meter asal dia bawa ransel yang beratnya 100 kilo. Saya pasti menang lawan dia. Berapa banyak di sini? Kalau Anda tahu hidup Anda itu suatu maraton. Sekarang di kilometer berapa hidup Anda sekarang ini? Anda sudah mengumpulkan, taruh di ransel hidup Anda berbagai macam larakan. Sampah. How can you win until the end? Kalau sekarang sudah stresan, marahan, gimana bisa sampai ke ujungnya kalau Anda berlari, bukan sprint, hidup ini maraton saudara kalau Anda hidup masih lama. How can you win your race? Bagaimana caranya? Anda bisa menang. Gak ada orang Kristen yang akan menang sampai akhirnya setia tanpa disengaja. Saya beritahu sama Anda, hidup dalam peperangan tapi indah karena Tuhan sudah menang. Amin. Nah, saya jelaskan dulu latar belakang tentang atlet itu supaya Anda mengerti kenapa Paulus di sini berkata, kamu harus jadi seperti atlet. Kita harus jadi seperti atlet dan Tuhan akan memberikan kepada kita pengertian dalam segala sesuatu, dan dengan lewat mulut saya sore ini Tuhan memberimu pengertian itu. Kita mulai dulu dengan, nanti ada ayat-ayat tambahan muncul di LED seperti biasa. Anda cuma catat aja ayatnya di mana. Saya jelaskan dan saya akan bergulir dalam pewahyuan. Ya, kita sekarang coba lihat ayat tambahan pertama, munculkan 2 Timotius pasal 4 ayat 6 sampai 8. Kita akan baca ini dan kita akan menemukan dan melucuti bohong yang selama ini kita yakini dan percayai. Mengenai diriku. Sudah dapat ya, di depan ini 2 Timotius 4 ayat 6 sampai 8. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Wow, luar biasa. Ya. Orang ini tahu kematiannya sudah dekat. Rasul Paulus ini. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Perhatikan loh. Tunggu. Ulang lagi dah, ayat 6 ya. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Meskipun dia mengaku saat kematiannya sudah dekat. Paulus dalam hal ini waktu menulis ini masih hidup atau enggak? Iya dong, yang nulis ini siapa? Ya Paulus sendiri. Jadi Anda harus tahu di ayat 6 bahwa Paulus masih hidup nih. Anda nggak akan percaya apa yang dia katakan di ayat 7. Sekalipun dia masih hidup bernafas. Dia nggak mati. Ayat 7 kita baca. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Tunggu dulu. Orang masih hidup kok bisa bilang aku sudah mengakhiri pertandingan dengan baik. Dia masih hidup kok. Belum mati. Selama ini kan kita percaya apa yang kita baca di koran, bukan? Lihat itu. Setelah pemakaman jadwalnya semuanya ada fotonya, tulisnya telah mengakhiri pertandingan yang baik. Itu diasosiasikan dengan kematian. Banyak bohongnya di koran. Untung sekarang saya tidak lagi berkabung dengan siapa-siapa, jadi saya bisa ngomong gini, kalau enggak gitu nanti ada keluarga yang tersinggung. Banyak bohongnya. Banyak yang bohongnya. Banyak yang ada di koran yang meninggal dunia, tidak semuanya menyelesaikan pertandingan. Kalau memang kematian itu menyelesaikan pertandingan, kecelakaan adalah berkat. Telah mengakhiri pertandingan. Alias mati. Tidak. Lihat ini, orang masih hidup berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, padahal dia masih bernafas. Dan aku telah memelihara iman. Lihat lanjutnya. Sudah ya? Ayat 8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Bapak, Ibu, Saudara, ini sesungguhnya apa yang terjadi dengan Paulus. Matikan ayatnya. Paulus masih hidup, tapi dia merasa, dan dia yakin, dia sudah menyelesaikan perlombaan imannya. Memang betul, tak lama setelah dia menulis 2 Timotius ini, Paulus mati martir di Roma di hari yang sama. Petrus meninggal dunia, disalib terbalik, Paulus dipenggal kepala di sebuah kolisium. Ya, dan pada saat Paulus mau dibunuh, di martir itu, tentara-tentara yang jaga dia, pasukan-pasukan yang menjaga prisoner tawanan ini, begitu terharu berapa tahun terakhir atau berapa bulan terakhir minimal bagi yang baru menjaganya shift-shiftan, melihat gaya hidupnya Paulus dan imannya, mereka saking terjamahnya, mereka memberi diri, mengaku Yesus Kristus di tempat umum, dan sekaligus mati di tangan Emperor Nero. Mereka turut dimartir karena mereka mau barengi Paulus. Mereka berani menyatakan imannya.
Saya mau beritahu, ini orang luar biasa nih Paulus. Dia bilang, aku masih bernafas nih, dia bilang, aku sudah menyelesaikan pertandingan. Tahukah Bapak Ibu, ini mencelikan mata kita, melucuti sebuah kebohongan. Bahwa orang mati pasti menyelesaikan garis akhir pertandingan. No. Banyak orang mati prematur. Banyak orang hidup sia-sia. Things are not as it seems to be. Banyak hal tidak seperti yang Anda kira. Tapi ada orang tertentu, kita bisa tahu, saya kenal beberapa orang contohnya, tidak menyebut nama. Saya kasih contoh, berapa kali itu saya merasakan ada orang tertentu itu sudah menyelesaikan pertandingan imannya. Dan saya tidak berkata orang muda, biasanya orang yang sudah lanjut usianya. Tapi kenapa orang itu masih sekarang ditahan di atas muka bumi? Karena banyak yang doakan agar supaya ditambahkan umur-umurnya seperti Hizkia. Seperti Hizkia. Padahal sebenarnya sudah selesai. Tapi banyak orang yang mendoakan. Karena banyak orang yang tidak siap untuk ditinggalkan oleh beliau-beliau ini. Paulus itu selama masih di atas bumi, muka bumi, masih hidup dan bernafas. Dia katakan dia sudah selesai, dia sudah dapat wahyu dari Tuhan. Sebentar lagi dia akan dimartir. Tapi waktunya sedikit diulur, diperpanjang, karena Timotius tidak bisa lepaskan dia. Silas juga tidak bisa, Titus demikian pula. Ada orang tertentu, lebih hidup daripada orang-orang muda. Sedangkan saya lihat beberapa orang muda, kelihatannya masih muda. Tapi dia sudah keluar dari jalur pertandingannya. Dia sudah keluar dari rencana Allah. Saya melihat ada orang tertentu itu sebenarnya sudah selesai. Sebagian di dalam jemaat kita saya juga bisa bersaksi. Ada orang tertentu yang setelah selesai pertandingannya di mata Tuhan, masih dikasih waktu 15 tahun lagi untuk hidup. Seperti afterglow-nya, seperti lampu kalau dimatikan, dipadamkan, masih ada sisa cahaya. Karena sisa cahaya orang itu jauh lebih berguna daripada beberapa orang muda yang sia-siakan hidupnya. And I'm proud to say, saya kenal beberapa orang seperti itu di dalam tubuh Kristus. Billy Graham contohnya, masih ada hari ini. I believe with all my heart, dia sudah selesai. Dia sudah selesai gelanggang pertandingannya. Dia masih ditahan di sini. Karena dunia still cannot afford to lose him. Seorang hamba Tuhan yang punya integritas, memberi dorongan, dukungan kepada kami hamba Tuhan yang muda, bahwa integritas itu bisa sampai akhir hayat. Coba bayangkan. Sedangkan kalau saya buka koran, selalu dengan gampang atau dengan latah orang yang menulis setelah mengakhiri hidupnya, tunggu dulu, nggak tentu bohong juga. Satu persatu kasusnya diangkat dulu, diselidiki kalau perlu. Cuman nggak bisa kalau lagi bergabung, tersinggung nanti keluarga. Kalau Anda lihat benar-benar, nggak tentu. Hidup orang itu nggak keruan. Cuman supaya dapat hasil akhir yang tetap dipupur indah, supaya memberikan suatu penghormatan terakhir, kasih satu ayat latah telah mengakhiri pertandingan. Padahal orang itu bunuh diri mati. Saya pernah ketemu sama satu keluarga yang bunuh diri mati. Seluruh hamba Tuhan beritahu sama dia, kasih penghiburan telah mengakhiri pertandingan segala. Ketemu sama saya, ini bukan orang Indonesia, orang bule. Pastor Philip, what's your opinion about my brother? Saudaraku, bunuh diri. Saya diam aja dan berkata, saya katakan yang apa akan saya katakan, bukan untuk menghancurkan Anda, tapi untuk membuat Anda move on. Saya tidak memberi Anda anestesi, saya memberi Anda cahaya, tapi cahaya ini silau pertama, tapi ujungnya membuat Anda bisa menghadapi fakta dan lanjut lagi. Tuhan lebih, pertama-tama saya peringatkan, Tuhan lebih cinta saudara Anda daripada Anda sendiri. Dia sudah mati bagi saudara Anda. Tuhan yang paling tahu bagaimana sayang seseorang. Semua di tangan Tuhan, yang mati di tangan Tuhan bukan tergantung saya untuk berkata masuk surga atau masuk neraka. Tapi jikalau saudaramu ini benar-benar sampai akhir hayatnya tidak kenal Tuhan, dia bunuh diri segalanya. May I tell you the truth, that if that is the case, kalau itu kasusnya, he's not with the Lord. Nangis dia nangis. Dia nangis, tapi setelah nangis dia senyum. Thank you, you're the first one yang berani ngomong itu ke saya. Saya berkata sama dia, move on. Hati Anda pedih, kehilangan seorang saudara. Tuhan lebih pedih, kehilangan seorang tebusannya. Tapi saya tidak tahu apa yang terjadi di last minute. Saya bukan Tuhan. Anda move on, lanjutkan kehidupan Anda. Padahal semua orang beritahu, iyalah sudah menyelesaikan pertandingan. Tuhan anggap dia sudah selesai di atas muka bumi ini. Nonsense. Nonsense, omong kosong. Banyak bohong di koran.
Anda angkat satu-satu kasusnya, ini womanizer, ini punya simpanan, terus mati kena kanker. Atau bukan kanker, nggak tentu orang kanker itu kena kutuk ya, nggak tentu. Atau orang ini nggak benar di bisnisnya. Ciak sana, ciak kiri, ciak kanan. Lalu setelah itu dia meninggal dunia mungkin karena meninggal tua. Atau dia meninggal dunia karena apa, atau mungkin dia karena kecelakaan. Atau mungkin dia cuma meninggal gitu aja. Terus ditaruh di situ, nggak tentu. Many people are not, banyak orang bahkan tidak ada di jalur pertandingan. Tidak usah jauh-jauh, di dalam kebaktian ruang kebaktian. Ada orang-orang yang pura-pura. Engkau sudah tidak ada di jalur pertandinganmu, sudah tidak ada. You're already out of the game. You still alive. 40-30 tahun ke depan kalau Anda masih hidup, you are still alive, but you are out of the game already. Dan kalau Anda mati, maka satu-satunya pepatah yang bisa ditulis seharusnya secara jujur, tentunya keluarga akan protes kalau itu diberikan atas halaman Anda nanti, foto Anda. Hidup bukan Kristus, mati adalah kerugian. Bapak, Ibu, Saudara, ada orang-orang di sini, you're not in the game. If you're not in the game, bagaimana Anda bisa dikatakan Anda telah menyelesaikan pertandingan, Anda tidak pernah memulainya? Saya mau supaya kita mengerti apa yang dikatakan ini. Waktu Paulus berkata, aku telah, dia berkata 3 kali telah, aku telah menyelesaikan, aku telah mengakhiri pertandingan, aku telah mendapat mahkota. Dia masih hidup, saudara. Wow. Saya berkata, Tuhan, aku mau tetap di dalam jalur pertandinganku. Amin. So you don't finish your race just because you die. That's the lesson of it all. Anda tidak menyelesaikan pertandingan hanya karena Anda mati. Ya. Amsal 4 ayat 18-27, mari sekarang kita lihat bagaimana kita berada di dalam jalur pertandingan kita. Munculkan di depan sini aja, Amsal 4 ayat 18-27. Amsal 4 ayat 18-27. Oke? Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Panca indera mulai disebut satu persatu. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Simpanlah itu di lubuk hatimu. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Buanglah mulut seorang serong daripadamu. Lihat, mulut pun disinggung di sini. Dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Biarlah matamu memandang terus ke depan, dan tatapan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. Ayat 27, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Saya jadi ingat ayat yang ada di Mazmur juga, nggak usah dibuka. Siapa yang bisa naik ke gunung Allah, yang tangannya tidak berbuat jahat, mulutnya tidak menyampaikan dusta, yang mata telinganya dan hatinya yang tidak serong hatinya. Bapak, Ibu, Saudara, these are the rules of the game. Yang dimaksudkan di Timotius, seorang atlet hanya bisa memperoleh mahkota sebagai juara apabila syaratnya ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga, bukan melanggarnya. Peraturan kita bukan olahraga badminton, basketball, atau soccer, atau futsal. Olahraga kita bukan raga saja karena latihan badani terbatas gunanya. Tapi bicara tentang sebuah kehidupan, seumur hidup, perlombaan iman, pertandingan kita. Dan inilah peraturannya yang Anda baru baca. These are the rules for the game. In order for you to stay in the game, supaya Anda tetap berada di dalam jalur pertandingan, di dalam gelanggang perlombaan, Anda harus perhatikan apa yang mata Anda perhatikan. Apa yang telinga Anda dengar, apa yang mulut Anda katakan. Lidah bibir jangan dolak-dalik, dan tangan jangan berbuat yang jahat. Stay in the game. Stay in the game. Hanya mereka yang begini yang bisa naik ke gunungnya Tuhan. Ini adalah peraturan olahraga yang dimaksudkan oleh Paulus di sini, di dalam suratnya. Ini adalah guidelines for the eyes, atau ini adalah peraturan bagi mata, peraturan bagi telinga, peraturan bagi hati, peraturan bagi mulut, lidah, bibir, peraturan bagi the whole entire man.
atau peraturan bagi keseluruhan hidup orang tersebut. Ini peraturannya. Stay in the game. Saya bersyukur sekali, Bapak Ibu Saudara, di gereja ini kekudusan diberitakan. Sebab tanpa kekudusan, kita tidak bisa melihat Tuhan. Saya baru dapat kabar baik. Seperti yang saya katakan tadi, banyak hal itu tidak seperti yang kita kira. Banyak hal tidak seperti kasat mata. Mata bisa mengelabui. Kadang-kadang kita masuk hadirat Tuhan, kita bisa bertopeng. Ke dalam gereja kita juga bisa pura-pura. Tapi saya bersyukur, saya baru diberitahu tak lama yang lalu ada seorang jemaat ceritakan pada saya ini kejadian belum lama yang lalu ketika saya berkhotbah, saya tegur perselingkuhan. Saya katakan bahwa kalau ada orang di sini nggak tahu gimana secara profetik Roh Kudus, saya tahu itu Roh Kudus karena saya sendiri juga tidak merencanakannya dan setelah terjadi saya lupa kalau nggak diceritakan oleh jemaat ini. Saya sendiri tidak ingat bahwa saya pernah mengatakan hal itu. Saya katakan bahwa di dalam gereja ini, di gereja sekarang yang kebaktian, karena gereja adalah tempat ibadah umum. Siapa aja bisa keluar masuk, bukan? Yang nggak member, yang nggak anggota juga pada datang ke sini. Kita nggak akan tahu siapa yang masuk ke ruangan ini. Tapi Roh Kudus tahu. Saya memberitahu dengan kuasa Roh Kudus bahwa ada orang yang datang dengan selingkuhannya ke dalam ibadah. Kok bisa tega gitu loh? Kalau itu datang sama selingkuhannya, jangan datang ke gereja dong. Tapi memang kemana-mana orang berdosa carinya Yesus ya. Sedang berdosa pun kesasarnya di Yesus ya. Ketika saya ngomong gitu, tertemplak dia. Apa yang terjadi adalah dia pulang ke rumah. Lalu dia tinggalkan selingkuhannya. Kembali ke pasangannya. Luar biasa. Kembali ke pasangannya, mereka sekarang rujuk kembali. Mereka sekarang diberkati Tuhan. Dia sungguh-sungguh bertobat, dicelikkan matanya setelah selingkuh berapa tahun lamanya. Sampai punya anak segala. Tapi bisa loh ya. Anda gak pernah tahu. Jangan noleh ke orang sebelah kanan kiri dengan curiga. Anda tidak pernah tahu siapa yang duduk di sebelah Anda. He may seem to be a Christian, he may not be. Mungkin di sebelah Anda kelihatan orang Kristen, enggak tentu. Hai anak muda di sini, apa kira-kira Tuhan tidak tahu gaya pacaranmu? Raba sana, raba sini. You think God doesn't know? If God hasn't judged you, it's because He loves you. Kalau Tuhan belum hakimi Anda, itu karena Tuhan masih mengasihi Anda, memberimu kesempatan. You think God doesn't know? Banyak hal tidak seperti yang dikira. Banyak topeng di dalam gereja. Ada seorang pembantu rumah tangga yang telah terima Tuhan. Punya kepekaan. Biasanya orang-orang desa kadang-kadang juga dikasih karunia. Majikannya kenal dengan saya. Dia cerita, waktu penyembahan terjadi, untungnya yang dapat karunia gini bukan the preacher atau pengkhotbah atau WL. Nanti kami akan menghakimi dari atas mimbar. Kasih orang sederhana diberi mata rohani. Dia melihat, ada orang-orang yang memuji Tuhannya dengan seru sekali. Tapi tiba-tiba Tuhan buka matanya untuk bisa melihat. Orang itu tiba-tiba menciut jadi kecil. Tuhan seperti mau beritahu, itu orang cuma pura-pura doang. Itu spiritnya kayak gini. Pembantu ini yang cerita, yang itu kecil nyonya, yang itu kecil. Dia nggak tertipu, dia orang polos, tidak ada agenda. Kalau saya yang begitu, atau kalau WL-nya, nanti kita nggak bisa khotbahnya dengan objektif. Kita mulai tuduh sana sini. Kasih orang yang sederhana, nunjukkan bahwa di gereja pun tidak semua orang murni. Banyak yang pura-pura. Banyak yang pasang topeng. Tuhan selidiki saya juga. Saya ini pengkhotbah. Saya lebih ngeri lagi. Berdiri di sini berkhotbah. Semua orang kira saya baik. Saya memberi diri untuk dihakimi oleh Tuhan. Diadili. Tolong selidiki aku. Saya takut, saudara. Karena hidup itu tidak selesai cuma di hidup ini. Tuhan akan perhitungan tutup buku itu nanti. Karena itu menyembah Tuhan itu hanya dengan satu cara, takut dan gentar. I'm afraid. Kalau saya tidak mengerti peraturan olahraga saya. Jangan-jangan suatu hari saya ditolak diskualifikasi. Kalau di dalam dunia olahraga itulah termnya. Disqualified. Kalau di dalam bola basket, saya penggemar bola basket. Itu namanya ejected out of the game, thrown out of the game. Dilempar atau diusir keluar dari game itu. Bapak Ibu Saudara, saya mau tekankan ini kepada Anda. Kalau you have to know the rule of your game. Janganlah hidup di hadapan manusia, hiduplah di hadapan Tuhan. Hiduplah sungguh-sungguh. Bertobatlah. Bayangin loh. Ini baru terjadi barusan loh. Orang bisa bawa selingkuhannya datang ke gereja. Sorry ya, di gereja lain mungkin Anda ditawari pelayanan. Not here. Anda akan saya tawari pertobatan. Not here.
I feel in my spirit now. Saya rasa dalam spirit saya ini. Ada orang, ini nggak penghakiman. Kalau menghakimi orang itu kan spesifik. Si ini atau si itu. Saya nggak tahu masalahnya, saya nggak tahu. Bahkan lampu yang sekarang di depan saya ini membuat saya agak silau. Lihat wajah Anda pun nggak jelas. Beneran, ya perlu. Supaya Anda lihat wajah saya jelas. Wong Anda yang dengarkan yang harus lihat wajah dan mulut saya, gerak bibir saya harus Anda ikuti. Saya nggak perlu lihat Anda. Kalau saya lihat Anda kan saya nggak fokus khotbah. Saya nggak menghakimi siapa-siapa. But, saya rasakan in my spirit sekarang. Ada orang-orang yang super nggak beres di ruangan ini. I feel it. Bau busuknya ada di sini, bukan semua. Tapi kalau Anda tertuduh ya mungkin Anda. Ada di sini. You don't want to bluff God, don't want to lie. God knows you. God knows you. Dan ini ada peringatan. Jangan-jangan Tuhan izinkan Anda kira Anda masih dalam perlombaan, Anda sudah ejected. Dari dulu sudah keluar. Makanya Daud berkata waktu dia dosa, tolong Tuhan jangan buang aku dari hadirat-Mu. Don't cast me away from thy presence. Mari kita takut dan gentar. Tuhan udah mau datang. Hidup semakin singkat. Dan saya bersyukur untuk orang-orang yang mengakhiri perlombaannya, imannya dengan baik. Tidak banyak tapi ada. Saya nggak lihat koran. Saya kenal di kanan kiri, Tuhan tunjukkan saya pahlawan-pahlawan iman yang tidak dikenal secara media. But I know their life are true. Mereka hidupnya sungguh-sungguh dengan Tuhan. Saya meneladani orang-orang itu. Saya ingin jadi seperti mereka. Kalau saya berkhotbah untuk tidak cari popularitas sekarang. Saya khotbah untuk mengingatkan kita, termasuk saya. Ayo sama-sama sungguh-sungguh dengan Yesus. Khotbah tidak untuk dipuji. Khotbah sekarang ini bukan untuk membuat, oh Nina Bobo bagus, dapat khotbahnya bagus, besok gereja atau tambah member. Bukan. Saya kalau berkhotbah sekarang ini, untuk betul-betul membuat kita introspeksi. Ayo sama-sama sungguh-sungguh dengan Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu, beri tepuk tangan untuk Tuhan. God means business. He's not a joker. Dia bukan sebuah lelucon dan dia tidak suka guyon. Tuhan itu humoris. Dia punya sense of humor. Kalau enggak gitu enggak mungkin Tuhan ciptakan Pastor Yudi. Orangnya Pumpung enggak ada di sini. But our God is not a joker. He means business with you. He created heaven and He created hell. Just for your information. Dia tidak main-main. Dia ciptakan surga, dia ciptakan neraka. Tidak main-main. Bukan untuk manusia, untuk setan. Tapi dia tidak akan menyayangkan manusia yang mengikuti kehendak setan. Kalau dalam bahasa Singapurnya, please, no play-play. Ngomong kanan kirinya, no play-play. Oh Lord, saya rasakan ada orang-orang itu sekarang. Ini saya tidak mau khotbahnya gini loh. Ini saya sekarang keluar jalur ini dari khotbah saya. Saya terus tekankan di sini. Saya rasakan ada orang di sini yang super nggak beres. Tuhan cari satu domba itu. Sementara tinggalkan 99 dulu. Untuk pesan sponsor yang satu ini. Sabar ya yang lainnya. Tobat ya. Saudara, I don't know what you have done. But God knows what you did last summer. Saya tidak tahu apa yang telah Anda lakukan. Ayo kita bertobat. Amin Bapak Ibu dan Saudara. Ya, kita lanjutkan sampai ayat mana tadi? Amsal ya. Oke. Amsal 4 ayat 26 dan 7 munculkan lagi sekali lagi. Amsal 4, 26 dan 27. Munculin. Saya ingin kita untuk bisa zoom in atau lebih fokus kepada dua ayat ini. Tempuhlah jalan yang rata, hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Luar biasa. Di sini ada jalan rata, tetap segala jalannya. Jangan menyimpang ke kiri, ke kanan. Jauhkan kaki dari kejahatan. Dalam sebuah perlombaan, untuk kita tahu jalur pertandingan, kita juga harus punya 3 hal ini yang penting untuk kita selalu ada dalam pikiran seorang atlet ketika dia berlomba. 1, distance. Jarak. Harus mengerti, Anda itu perlombaannya sprint 100 meter atau maraton 21 kilo. Anda harus tahu jaraknya. Kalau Anda itu larinya 21 kilo, jangan larinya seperti dikejar-kejar hantu. Wah, lalu maju dulu, wush, ke depan. 10 km, enggak usah 10 km, 2 km berikutnya. Semua tadi yang nyantai jalannya seperti orang Nigeria, yang kurus-kurus itu larinya pelan, Anda ketawain, gue ada di depan, 2 kilo kemudian, Anda yang dibopong oleh mereka. Anda harus tahu your distance. Your distance is lifetime. Perlombaanmu seumur hidup.
persiapanmu sekarang. Tidak terlalu dini maupun terlalu awal untuk Anda mempersiapkan. Kerohanian itu lapis legit. Harus lapis per lapis bikinnya. Tidak bisa instan, langsung tiba-tiba Tuhan datang, kita siap. Hai gadis yang bodoh, yang tanpa minyak. Anda harus menghidupkan pelita Anda setiap hari. Mengisinya baru dengan minyak. Kerohanian, apalagi kedewasaan iman, itu perlu dipupuk setiap hari saudara. Tidak ada tanaman yang tiba-tiba tumbuh. Tuhan mau itu tumbuh pelan-pelan 1 mili per 1 mili. Supaya Anda tidak goyah dan tetap dalam rencananya. Kalau Anda tahu your distance is lifetime, kalau Anda tahu bahwa jarak Anda, waktunya adalah seumur hidup, Anda tidak akan main-main hari ini. Anda akan pergunakan setiap waktu. Setelah distance apalagi yang saya sebut direction. Anda harus punya direction. Arahnya harus jelas. Anda bisa bayangin enggak orang perlombaan lari 1, 2, 3 dor ke semua arah. Kacau balau bukan? Anda harus tahu directionnya. Kalau Anda disuruh jadi atletnya Kristus, Anda harus tahu arahmu apa. Arah pekerjaan Anda apa. Anda harus evaluasi, introspeksi. Apakah motivasi Anda tidak lebih daripada sekedar supaya jadi kaya raya? Dan berarti direction Anda bukan Kristus. Karena anak Tuhan tidak punya ambisi seperti itu. Loh, kita bisa jadi kaya tidak dosa. Justru itu bonus dari Tuhan. Kalau kita itu bagus, kenapa kita tidak dapat reward? Kalau orang bekerjanya sungguh-sungguh, dia dibayar lebih, jangan iri. Kalau iri ya, Anda kerjalah yang sungguh-sungguh, dan dengan demikian Anda menentukan nilaimu. Kalau ada orang diberkati, tidak semua orang kaya itu berkat Tuhan, tapi ada orang yang diberkati Tuhan dan menjadi kaya, itu firman Allah. Tapi perhatikan dulu, satu persatu. Meskipun kekayaan itu dari Tuhan, bukan itu tujuanmu. What is your direction in life? Anak-anak muda, what is your direction? Anda kalau hidup Anda lihat sebagai perlombaan pertandingan, Anda di jalur tidak tanya, apa arahmu? Sekarang ini, datang ke gereja nggak tahu, cuman ikut-ikutan setiap minggu. Apa arahmu? Sekarang kalau Anda pacaran yang muda-mudi di sini, atau yang mau punya pacar nih, apa arah pacaranmu? Dari sejak saya pacaran, saya membuat satu prinsip, karena saya atlet. Saya tidak berlatih bertinju di udara, saya tidak berlatih dengan sembarangan. Semua atlet tahu tahun berapa dia mau ikut perlombaan apa. Ada yang dipersiapkan untuk olimpiade segala. Atlet yang kacangan pun tahu mereka latihan untuk paling tidak menang piala RT. Anda tahu nggak arah pacaranmu apa? Saya waktu pacaran saya sudah punya satu prinsip yang saya tuangkan di Before 30 biografi saya. Saya pacaran mau cuma sekali doang. Pumpung sekarang belum pacaran waktu itu. Saya tidak mau main-main, kalau bisa rekor saya bersih. 1 kali dan langsung KO. 0 kali kalah. Saya mau pacaran cuma sekali saja. Kenapa? Apa yang saya cari dalam seorang pacar? Dia harus cantik menurut pandangan saya. Kalau enggak gitu saya kawin dengan orang karena terpaksa kan masuk ke dalam pencobaan nanti dalam pernikahan saya. Saya juga enggak bodoh, saya realistis, bukan rohani. Oh yang penting hatinya. Hati-hati kalau orang bilang yang penting hatinya berarti jelek rupa. Tapi cantik itu relatif. Demikian pula dengan tampan, ya kan? Saya mau cari bukan cuma seorang yang cantik sehari ini aja, tapi seorang yang sepadan. Itu arahku, jadi jelas maratonku. Saya tahu arahnya ke situ, jangan lari sembarangan. Kalau Anda mau menang, kalau Anda mau suatu hari hubunganmu diberkati, pernikahan keluargamu itu langgeng. Anda harus punya arah dari awal, tidak boleh lari sembarangan, tidak boleh kesiera-siera, whatever will be, whoever will be. Saya cari seorang mama buat anak saya, sekalipun saya waktu itu masih umur belasan tahun. Waktu cari pacar, saya tahu suatu hari orang itu akan jadi mamanya anak-anakku. Saya cari seseorang yang sepadan. Orang yang bisa paham panggilan pelayananku. Jadi jangan asal lari. Karir juga sama, anak muda. Kenapa Anda studi? Ya nggak tahu. Mau belajar apa? Umur 20, umur 18 masih nggak tahu. Nanti mau jadi apa? Nggak tahu. Malu. Anda harus tahu. Sebelum kuliah, bahkan jauh sebelumnya supaya Anda bisa persiapan waktu SMA. Anda bisa, kalau perlu jangan suruh mama papa yang cari kuliahnya. Anda yang search sendiri, zaman ini kan internetan gampang. Anda studi riset 2 tahun sebelum Anda lulus SMA 1, SMA 2 kali. Anda sudah harus tahu mau jadi apa. Saya mau sarjana ini nanti karena saya mau bekerja begini. Meskipun nanti Tuhan yang menentukan langkah Anda perlu merencanakan. Amsal berkata, kita merencanakan, Tuhan menentukan langkahnya. Kita lempar dadu, angkanya Tuhan yang tentu. Tapi kalau kita nggak lempar dadu ya nggak keluar angka apa-apa. Dadu di tangan kita lemparkan. Tuhan yang tentukan jatuhnya nomor berapa.
Anak muda, Anda mesti harus tahu. Papa mama bantu dong. Jangan terserah mereka. Anda harus jadi fasilitatornya mereka. Ayo, kamu sudah tahu nggak? Pastor Philip ngomong begini loh. Nggak apa-apa deh, saya dijadikan racun tikusnya. Pastor Philip bilang gini, saya sudah sering kok digituin. Awas ya, Anda nggak mau masuk SMCS. Kemarin waktu anak jemaat mau masuk sekolah nangis itu aja. Sopirnya aja tahu kok pakai racun tikus apa. Kamu nangis, saya beritahu Pastor Philip. Nggak jadi, langsung sekolah. Ya sudahlah, memang saya dibuatin jadi bumper-bumperan begitu, ya sudah nggak apa-apa ya, itu memang sudah panggilan saya. Nggak apa-apa, ngomong sama anaknya, ajak doa, Anda beritahu, Anda punya pengalaman kan, Anda kan sudah di dunia kerja itu gini loh, kasih dia, Anda the window of the world untuk dia, papa terutama, jangan suruh mama, papa, ayah yang bilang, nak, papa tahu gini, jangan, nggak usah nentukan, Anda rundingan sama-sama, menurut papa begini, Anda kasih wawasan, itu yang orang muda nggak punya, berbahagialah orang muda yang punya papa mama seperti ini. Buat anak Anda bahagia, jangan kasih dia cuma main gadget, kasih dia HP yang terbaru. Talk to them about their future. You have to know, Anda mau lari kemana? What's your direction? What's your direction? You know, no direction is a direction. It's a direction to hell. No direction is a direction. It's the direction to defeat. You have to have the direction. Without a direction, you already have a direction. Tanpa sebuah arah, Anda sudah punya satu arah. Kegagalan. SMA 1. Itu pun standar saya sudah saya rendah-rendahkan SMA 1. Anda harus tahu. Anda mau jadi apa. Kejar itu. Nanti apa kata kalau komplikasinya berbeda. Apa kata Tuhan berbicara lain. Tapi tetap aja. Anda rencana, Tuhan tentukan langkah Anda. Anda tidak rencana, Tuhan mau tentukan apa. Tuhan apinya, kalau kayu bakarnya tidak Anda sediakan, mau bakar apa? Amin Bapak Ibu Saudara. Direction, when you are di dalam hidup ini perlombaan, gelanggang perlombaan. Hidup itu, Anda harus tahu jalur pertandingan Anda. Tentukan directionnya. Ketiga, selain direction, selain distance and direction, yang satu lagi namanya duration. Duration bicara tentang jangka waktu. Coba bayangkan orang lari maraton ya. Ini kalau saya ikut lari maraton, pasti kejadiannya begini. Ya. 21 kilo, atau enggak tahu, maraton biasanya banyak berapa kilo? 40 kilo? 40 ada ya? Itu orang atau mesin ya bisa lari 40 kilo itu. Saya kalau 40 kilo, saya pasti naik Uber. 1, 2, 3 lari, wah 40 kilo nih, 40 kilo. Pesertanya ada, katakan pesertanya ada 100 orang. Lari! Tentu ada yang sampai dulu, biasanya yang kurus-kurus itu. Itu yang Nigeria yang kurus hitam gitu tuh kuat sekali, luar biasa. Itu berkat. Wush. Matahari bersinar pun nggak masalah dia. Ya, itu luar biasa. Dan dia sampai, lalu sisanya, lalu 99 sampai semua. Ditunggu sama panitia yang telat datang berjam-jam ditunggu. Tinggal sisa yang 1, 2 tahun kemudian baru sampai. Kalau Anda sampai ke sana 2 tahun kemudian, masih ada panitia nggak? Paramedis pun nggak ada. Anda pingsan di jalanan. You have to know that time is grace. Berapa orang Kristen di sini jatuh bangun dalam dosa, Tuhan ampuni, tapi Anda kehabisan waktu, nak. Ada waktunya nanti datang ketika Anda meremehkan waktu, ketika Anda kembali, sudah tidak ada yang menunggumu. And there is no longer God's grace for you. Esau contohnya, tidak mendapat kesempatan langsung early, langsung dari dini untuk memperbaiki kesalahannya. Ada orang berkata, nggak apa-apa lah, santai dulu, tahun ini gua mau main-main dulu, tiong sama teman-temanku. Apa garansimu tahun depan ketika Anda kembali kepada Tuhan, bahwa Tuhan masih punya sesuatu untukmu? Jangan GR, nggak tentu Tuhan punya sesuatu untukmu. Time is grace. Grace is not in your control. If it were kalau itu grace, kasih karunia tergantung dirimu, maka itu bukan kasih karunia, itu perencanaan manusia. Waktu adalah kasih karunia. Tuhan pasti akan tunggu. Tapi kalau Anda datang kemudian 2 tahun kemudian baru sampai ke garis finish itu, tidak ada satu orang pun yang available untukmu. Amin Bapak Ibu. Itulah sebabnya
1 Yohanes berkata, kalau kita jatuh dalam dosa, segera kembali. Jangan buang waktu. Balik hari ini, sekalipun harga yang dibayar konsekuensinya tinggi, lebih baik gue bayar konsekuensi sekarang daripada saya ulur untuk yang akan datang. Lebih baik saya bayar sekarang sakit konsekuensi pertobatan daripada suatu hari saya lenyap dari rencana Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, Yohanes tahu apa artinya kasih karunia. Dia berkata, barang siapa berdosa, hendaklah dia mengaku dosanya. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Dan Tuhan itu setia dan adil mengampuni dia dari segala dosa dan menyucikan dia dari segala kejahatan. Cepat kembali. Ada seorang nabi waktu saya baru bertobat terima Tuhan, yang membimbing saya. Dia seperti koko rohani saya, waktu saya dulu di Kanada. Orang biasa, loper koran. Orang biasa banget. Tapi beliau beritahu sama saya, satu hal yang sampai hari ini saya pegang, yang menjadi rema dari kehidupannya adalah, Philip, dia berkata, kalau kamu pernah suatu hari nanti jatuh dalam dosa apapun, cepat kembali sama Tuhan immediately. Go right back up when you fall. Don't waste your time. Time is grace. Dia berkata gitu. Waktu adalah kasih karunia. Jangan pernah Anda main-main dengan itu. Saya mau beritahukan satu poin ini, penting sekali. You get back right up. Kalau Anda gagal, jangan diundur-undur, diulur-ulur. Tuhan ampuni Anda. Tuhan tidak pernah gross atau tidak pernah jijik dengan orang yang jatuh. Tuhan juga tidak pernah membenci orang yang bersalah. Tetapi kita tidak boleh meremehkan dia. Tuhan itu tidak akan menolak kita. Tapi Tuhan juga tidak akan memaksa kita datang sekarang. Datang tidak, itu tergantung kita, itu pilihan kita. Amin. Ibrani 3 ayat 17-19. Di sini Anda baru dan saya bisa mengerti bahwa ternyata bangsa Israel mengalami ini persis seperti yang saya peringatkan. Dan siapakah yang ia murkai 40 tahun lamanya? Bukankah mereka yang berbuat dosa dan yang mayatnya bergelimpangan di padang gurun celaka enggak? Mereka 40 tahun loh masih hidup. Tapi Tuhan sudah tidak ada grace bagi mereka. Dan siapakah yang telah ia sumpahi bahwa mereka takkan masuk ke tempat penantiannya? Bukankah mereka yang tidak taat? Demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Izinkan saya mengatakan satu kalimat jadi rema. Disobedience disqualifies you from the race. Atau ketidaktaatan mendiskualifikasi Anda untuk berada di dalam jalur pertandingan. Suatu hari sebuah pesawat Korea meremehkan keluar dari jalur udara, penerbangan di udara, hanya dengan ukuran yang tidak berarti. Dia merasa nggak apa-apa lah, melenceng sedikit keluar dari poros kehendak penerbangan. Karena kekurang profesionalan dan karena sifat yang sangat arogan mengira bahwa dunia ada di bawah kakinya. Aku kan di udara, siapa bisa apain saya? Melencenglah dia sedikit sudutnya. Keluar dari jalur yang seharusnya. Masuk ke wilayah teritori negara lawan. Ditembak jatuh. Di udara. Oleh rudal. Bapak, Ibu, Saudara, jangan pernah main-main. The moment waktu kita keluar dari jalur pertandingan, kita berkata, cuman ecek-ecek kaki dah. Di sana ada singa yang mengaum-ngaum. Bukankah Petrus sudah memperingatkan lawanmu seperti singa menunggu kau keluar jalur. Kali ini mungkin Anda hanya sedikit injury atau terluka ringan. Tapi lain kali mungkin leher Anda akan tertembus gigi singa. You never know when Satan will get you. Dan waktu itu terjadi, jangan salahkan Tuhan. Anda keluar jalur. Sekarang Anda aman. Kasih karunia tidak dapat Anda kendalikan. Anda tidak tahu kapan. Berikutnya adalah ajal Anda. Ajal bukan bicara tentang nyawa. Mati kadang-kadang cara yang paling gampang untuk keluar dari gelanggang. Ajal itu bisa berarti kematian ministry Anda. Kehancuran marriage Anda, pernikahan Anda. Itu lebih mengerikan. Jangan keluar jalur pertandingan. Tidak ada berkat di luar itu. Karena jalur setiap kita adalah panggilan. Setiap kita punya panggilan dari Yesus Kristus. Bukan jadi pendeta. Satu persatu punya panggilan namanya jalur hidup. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan.
Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai dibiarkan tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangkitkan dia kembali. Jangan remehkan akan hal itu ya. Sekarang kita lihat ayat yang di Yakobus pasal udah yang Yakobus nggak usah deh. Nggak usah yang. Oke, langsung aja saya berikan kepada Anda beberapa catatan lagi ekstra. Tanda-tanda bahwa Anda sudah keluar dari jalur pertandingan apa? Tanda-tanda ya. Anda sudah keluar dari jalur pertandingan. 1 Yohanes pasal 1 aja munculkan. 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai 17 munculkan di depan sini. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Terus. Sebab semua yang ada di dalam dunia, catat baik-baik, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. 3 senjata ini telah berhasil menjatuhkan Adam dan Hawa ribuan tahun yang lalu. Dan setan akan memakai yang sama untuk menjatuhkan kita. Terdiri dari hawa nafsu daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Dan kalau kita bermain-main dengan ini, kita keluar jalur, saudaraku. Siapa yang bersahabat dengan dunia, menjadikan berseteru dengan Allah. Dan Tuhan akan memberi Anda alarm. Karena Anda yang sudah pernah dihidupkan rohnya oleh Yesus, Anda punya Roh Kudus. Ketika kita bertobat terima Tuhan, Tuhan tidak ambil kemampuan kita untuk berdosa. Kita mau dosa, bisa. Saya mau dosa, bisa loh. Sekarang kalau saya mau, saya bisa. Cuman satu hal yang Tuhan ambil ketika seseorang sungguh-sungguh lahir kembali. Kemampuannya untuk bisa menikmati hidup dalam dosa. Dia pasti merasa tertuduh. Saya tanda kutip ini, saya sarkastik ya, tidak sungguhan mengagumi. Saya kagumi orang yang bisa meninggalkan Tuhan berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Apalagi. Itu orang pasti stubborn, keras kepala, sengaja bunuh setiap sel-sel hati nuraninya. Dia itu orang yang membunuhi urat-urat rohaninya, urat-urat nuraninya. Kalau enggak gitu, enggak mungkin tahan membelakangi Tuhan 1 bulan. Saya kalau melakukan sesuatu yang mendukakan hati Roh Kudus, 1 hari aja perasaannya enggak keruan. Bukan karena saya itu hebat. Itu normalnya orang Kristen itu gitu. Kalau enggak gitu, bukan orang Kristen. Percaya saya, itu pura-pura, itu KTP. Saya kagum dengan orang yang bisa 1 bulan membelakangi Tuhan. Itu orang jago pembunuhan. Dia bunuh setiap nuraninya. Dibunuh, dikeraskan hati. Be careful, ada satu waktu Tuhan berkata, lepas kendali. Tuhan akan lepaskan semuanya, menuruti kehendakmu. Tuhan akan angkat brake-nya atau remnya, dicabut sama Tuhan. Bus! Anda tidak bisa kembali lagi hati seperti Firaun, yang anaknya pun dibunuh mati oleh Tuhan. Tidak bertobat. Hati itu bahaya. The heart, hati itu licik. Ada satu waktu Anda tidak bisa kendalikan ini. Seperti Lord of the Rings, Anda kira Anda bisa kuasai cincin itu? Tidak, cincin itu yang menguasaimu. Anda kira Anda bisa kuasai hatimu? Padahal ada katanya, jagalah dengan segala kewaspadaan itu dalam Tuhan. Kalau di luar Tuhan, hatimu yang menguasaimu. Ketika hati berbalik melawanmu, menguasaimu, Anda tidak bisa kembalikan. Sampai pada ranjang kematian. Anda akan seperti Firaun, keras hati dan tidak bisa kembali. Dalam perjalanan pelayanan saya, pernah sekali yang membuat saya punya trauma melihat itu, tapi suatu pelajaran berharga. Ketika saya berada di sebuah rumah panti jompo, di depan saya ada seorang kakek orang bule, meninggal dunia di depan mata saya. Waktu itu di depan saya beritahu, Sir, saya panggil dia, Grandpa, ayo receive Christ. Dia ngomong kalimat ini, Here, I want to receive your Christ. Here, is so hard. Dengan itu dia mati. Dari sana saya tahu orang itu mau terima Yesus pun. Sebab setelah itu waktu saya ceritain dia tentang Tuhan, tentang sorga, tentang neraka sebelum dia mengembuskan nafas terakhirnya. Itu sebelum saya jadi pendeta, saya masih sekolah Alkitab teologi. Itu menjadi trauma pelajaran berharga. Waktu saya ngomong sama dia, come on, you have no time. You have no time, Anda tidak punya waktu lagi. Cepat terima Tuhan. Apa susahnya sih? Saya sampai kebrak itu ranjangnya. Apa susahnya?
Dia lihat saya, dia bukan ngeci, dia berkata, here I want to, here I can't. Dengan itu dia mati. Ngeri loh, di depan saya dia ngembuskan nafas terakhir. Tuhan bicara sama saya, no play with your heart. Your heart only obeys when my spirit is in control. No play. Wow. Orang itu binasa di depan mata saya. Saya sempat merasa tertuduh, saya gagal selamatkan dia, apalah. Tuhan bilang, enggak. Hati orang itu sudah tidak bisa kembali. Jangan protes sama Tuhan, kenapa engkau tidak balikkan hatinya? Mungkin Anda tidak pernah tahu berapa kali Tuhan sudah berusaha. Akhirnya Tuhan bilang, terserah, terjadilah. Share, whatever you want. Go, receive. Hidup kita itu di tangan Tuhan. Takutlah, hati kita di tangannya. Tuhan lepas, kita tidak bisa mengendalikannya. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara tetap dalam jalur pertandingan. Signs that you are already off course. Ya, tanda bahwa Anda sudah sekarang di luar jalur pertandingan adalah satu, Anda kehilangan kasih mula-mula. Fokus Anda beda dengan ketika Anda sungguh-sungguh. Tanda bahwa Anda sudah keluar jalur adalah satu, kasih mula-mula Anda sudah lenyap. Sama Tuhan sudah nggak murni. Hati-hati dengan tanda itu, tanda awal. Kalau asam urat kan geringgingan atau apa. Ada orang sampai bengkak kakinya, nyetir pun nggak bisa. Badan kita memberi alarm. Berbahagialah badan yang kasih alarm. Ada satu orang teman saya, semuanya penyakitan, dia bilang, tapi aku nggak ngerasa apa-apa. Nah itu bahaya, dokter berkata itu malah justru yang perlu hati-hati. Ya kan? Kalau badan kita masih bisa memberi kita tanda, capek, lesu, pusing, tidur, suruh tidur, masih untung. Daripada orang yang nggak punya tanda, nggak punya alarm apa-apa, tiba-tiba dut. Ngerti maksud saya? Tuhan memberi kita alarm. Pertama kecil suaranya. Saya dulu punya satu alarm yang annoying sekali, menjengkelkan sekali waktu saya sekolah di Singapura. Pertama waduh, menjengkelkan sendiri. Ngapain kamu keras-keras? Tadinya kecil-kecil. Saya mau beritahu kepada Anda, berbahagialah Anda yang bangun ketika masih kecil suaranya. Saya dulu saking nggak bisa bangunnya, waktu saya masih sekolah SMP di Singapura, saya pasang 10 waker, ada saya sembunyikan di bawah kolong, di mana-mana ada yang titit, ada yang punyanya Ohio, mencekno. Waktu semua udah bunyi ya, ramai semuanya, saya bangun terus, saya panik, saya lari cari di mana-mana, saya bisa lupa taruh di mana. Habislah 10 menit saya hanya menyapu seluruh ruangan untuk 10 waker yang akhirnya saya banting dan harus beli lagi. Berbahagialah Anda yang bangun masih early. Waktu suara titit, Anda baru tahu, kasih mula-mula mulai hilang. Cepat kembali. Lakukan kembali. Anda sudah tidak cinta Tuhan. Tidak sungguh-sungguh, tidak murni. Pelayanan beban. Ke gereja juga rasanya harus saja. Dan bisa pasang topeng lagi. Hati-hati. 2, kehilangan damai sejahtera. Dulu Anda pertama-tama, waktu kehilangan damai sejahtera, Anda merasa sekarang mulai biasa. Karena Anda gantikan damai sejahtera dengan apa yang semu. Kenikmatan duniawi contohnya. Dengan demikian Anda sedang berusaha membunuh nuranimu. Hati-hati, berapa selmu sudah mati. Kalau kulit, selnya mati bisa ganti kulit. Kalau nurani mati, ganti setan. Ingat itu aja. Oke? Yang Anda bunuh bukan sel kulit. Sel rohanimu. Quickly kembali, Anda sudah tidak ada damai sejahtera. Hati Anda tidak bahagia, kemana-mana cuma ngomel melulu. Kelihatan di mulutnya apa yang di hatinya. 3, Anda kehilangan sukacita Tuhan. Anda tidak lagi sukacita melihat orang lain terima Tuhan. Anda tidak lagi sukacita mendengar pekerjaan Tuhan. Anda sudah tidak. Sudah enggak. Kesenangannya sudah beda, hal-hal yang lain. Meskipun saya bukan berkata bahwa pendeta pun bisa kehilangan sukacita Tuhan loh. Pendeta bisa saja juga sudah mulai orientasinya profit. Saya bisa bilang siapa saja bisa kena virus ini. Karena itu harus hati-hati. Bagaimana caranya kita get back on course? Bagaimana caranya kita untuk kembali kepada jalur pertandingan kita? 1, locate the problem. Temukan lokasi atau duduk masalahmu, permasalahan Anda. Temukan itu. Apa yang membuat Anda bergeser dari pengharapan kekal Anda? Anda bisa introspeksi diri. Temukan duduk masalah Anda. Temukan lokasinya. GPS itu harus menemukan mobilnya di mana dulu sebelum dia jalan pergi ke destinasi. Iya kan? Kalau Anda pernah pakai GPS, Anda tahu. Saya suka nyetir, bahkan di tempat-tempat di luar negeri, saya suka nyetir kalau itu liburan.
Selalu saya GPS temukan dulu mobil saya di mana, baru dia tunjukkan ke saya lokasi jalan ke situ gimana. Satellite cannot find you, atau satelit tidak bisa menemukanmu. Saya harus keluar, karena saya di dalam parkiran, di atasnya beton semua, tidak bisa ketemu. Saya keluar dulu, baru dia ketemu. Nggak peduli kalau dia udah merah, lampu merah, udah hijau, saya kanan kiri, saya buat keputusan dulu kanan kiri. Ini salah ya, dia bisa rekalkulasi. Tapi harus temukan dulu. You have, untuk Anda dapat pertolongan, untuk Anda berubah, Anda harus secara gentleman menghadapi fakta mana duduk masalahnya. Itulah sebabnya Anda perlu introspeksi. Kembali rewind lagi, ini bukan skill counseling, ini perlu. Anda perlu counseling pribadi. Terakhir kali aku bergeser dari pengharapanku dan kehilangan kasih mula-mula itu karena apa? Go back to that, cepat, mumpung masih ingat. Ada orang yang 40 tahun sudah tebal, sudah aspal. Cepat sekarang, kembali ke itu. Apa yang membuatmu bergeser waktu itu? Temukan lokasinya. Go back to that. Dengan jalan kau pergi, jalan itu kau kembali. Saya punya masalah, saya contohnya. Mungkin Anda punya masalah, katakan amarah. Mungkin marah. Saya punya masalah di amarah, zaman dulu itu selalu masalah saya. Jadi saya mengalami kemenangan ketika saya tulis. Penting untuk Anda tulis. Saya tulis gini, my anger problem. Jadi the next time, lain kali saya marah dengan seseorang, saya tulis di sana, be gentle, be humble enough to apologize. Saya membuat satu standar buat saya rambu-rambu lalu lintas, untuk saya belajar cukup rendah hati, bilang I'm sorry. Terus saya tulis di sana, then wait for God's timing, for everything to be alright. Lalu setelah itu diamlah, tunggu waktu Tuhan yang terbaik untuk segala sesuatu menjadi nggak apa-apa lagi. Itu jadi pegangan saya. Saya menang dari permasalahan marah saya dalam hidup saya ketika saya bisa merumuskan apa yang harus saya lakukan, diinspirasi oleh firman Tuhan. Nafsu contoh. Ada beberapa orang itu karena nafsu, jatuh di dalam nafsu. Anda harus tulis di sana. Ya, be moderate. Pastikan keinginan, desire-mu itu selalu berada dalam kendali dan dalam limits atau di dalam batas-batas yang normal. Orang dalam pernikahan juga bisa loh masuk dalam permasalahan hawa nafsu. Bukan cuma orang bujangan. Anda tulis pada diri sendiri, be moderate. Jadi jangan ada orang tertentu, nafsu itu bisa range-nya itu luas, ujung ke ujungnya itu loh, kutub utara selatannya banyak. Nafsu yang mungkin, yang tabu itu nafsu seksual. Jarang dibicarakan, apalagi di timur, di Indonesia. Tapi nafsu juga ada nafsu makan loh. Ada orang tertentu yang makannya partikular. Ada, nggak apa-apa itu baik. Ya, ada orang yang kulinernya itu fanatik. Berani pergi itu mungkin sampai berjam-jam kemana untuk dapat kuliner itu. Itu dapat makanan itu. Kalau nggak dapat bisa frustrasi. Ingatkan dirimu sendiri. Kalau Anda tipe orang yang fanatik dengan suatu desire, tulis pada catatan agendamu. Tulis namamu, Philip, be moderate. Jadilah moderat. Nanti kalau Anda tidak mengendalikan nafsu itu, nafsu yang mengendalikan Anda. Nanti kalau Anda tidak dapat, Anda frustrasi, Anda marah. Waiter pun nanti Anda marahi, semprot sana sini. Karena ada orang itu yang perfeksionis soal makanan. Kalau makanannya nggak tepat seperti yang dia keluarkan, sedikit asin dimarahi, sedikit udahlah. Kalau Anda tipe yang orang gitu bisa cerewet dengan sesuatu, ingatkan diri sendiri, aku harus moderate di area itu. Miliki strategi. Amin Bapak Ibu. Ya. Dalam hal itu. Jadi saya mau beritahu, saya tekankan bahwa how do you go back? Anda kembali ke lokasikan problem. Jadi cara terbaik adalah untuk Anda bisa mengerti problema Anda, duduk perkaranya. Anda selidiki dulu 3 kegagalan terakhir Anda di area itu. Saya sarankan 3 kegagalan terakhir Anda selidiki dan rumuskan. Kok bisa jatuh di lubang yang sama melulu? Aku kenapa bisa marah setengah mati kayak gini? Apa yang membuatku jadi marah seperti ini? Dan lain kali, belajar dari kesalahanmu masa lalu. Lalu deal with the problem, selesaikan itu, and don't look back, jangan menoleh ke belakang. And get back right on the race. Dan kembali lagi kepada jalur pertandingan itu. Ingat Bapak Ibu, sekalipun Anda gagal, Tuhan tidak pernah gagal. Sekalipun Anda pernah gagal, kalau Anda mau mengakui kegagalan Anda, Tuhan tidak jijik dengan Anda. Dan ingatkan Anda, jangan terus Anda merenungkan, aku salah apa masa lalu. Anda belajar untuk berlalu, move on, dan Anda mulai lakukan kembali apa yang benar. Get back in the race. Saya selalu beritahu pada orang yang gagal, bangkit! Kembali lagi dalam jalur pertandinganmu. Tuhan masih menunggumu. Tidak ada kata terlambat selama jiwa kita masih bernafas di dalam raga kita. Tuhan masih punya rencana. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah namamu. Basuh aku di dalam darah-Mu.
anak domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Basuh aku di dalam darah-Mu. Mari kita datang pada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba setia kepadamu, lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, emas, perak dan tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu, lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, emas, perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Ku ingin lebih dekat bersekutu denganmu, Yesus. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Ku ingin lebih dekat bersekutu denganmu, Tuhan. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba setia dan berkenan kepadamu. Jadikan ku hamba setia
kita doakan hambanya. Tuhan terima kasih kalau Engkau sudah memilih dan mengutus hambamu untuk ke Kuala Lumpur. Kami percaya di sana Engkau sudah hadir, malaikat menyertai, boleh keliling tempat itu dan biar stadium itu akan penuh sesuai dengan target, bahkan lebih daripada itu. Biar terjadi revival Malaysia for Jesus dan Kuala Lumpur banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk kemuliaan. Pakai hambamu, bungkus keluarga dan darahmu, juga sertai juga hari Seninnya ada pameran, semuanya boleh sukses untuk penginjilan dan banyak mereka boleh mengalami lawatan Allah yang luar biasa. Setelah juga berjalan ke Bandung, ke satelit Bandung pada hari Minggunya, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kembalikan kalau kami keluar dari jalur pertandingan untuk kami masuk kembali dengan kami menemukan kasih yang mula-mula untuk kami bisa mengalahkan tipu daya iblis, keinginan daging, hawa nafsu dan juga untuk daripada kesombongan. Untuk kami tetap rendah hati, kami akan bergantung sepenuhnya kepada Engkau. Tuhan tuntun kami agar kami tidak lagi keluar dari jalur, tapi kami boleh selalu dekat kepada Engkau, melekat kepada Engkau, mengerti kehendak-Mu dalam hidup kami. Hidup kami berubah karena kami sudah ditentukan menjadi lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap umat-Mu yang datang dengan sakit penyakit. Bilur Yesus sudah menyembuhkan pada sore hari ini. Berkati rumah tangga keluarga mereka, ada kerugian kebahagiaan, berkati pekerjaan mereka, keuangan mereka, karir mereka, studi mereka, kalau masih belajar juga mereka yang ada di pemerintahan, di ABRI dan semuanya, pakai mereka, kami utus mereka untuk memuliakan nama Tuhan. Apa yang dibutuhkan hari-hari ini, sadang pangan papan Kau berikan tepat pada waktunya, dan masalah berikan hikmat agar mereka dapat jalan keluar mengatasi masalah. Biarlah damai secara sukacita menyertai setiap umat-Mu. Lalu sebentar kami pulang, kami percaya malaikat menyertai kami. Di sana masih damai sejahtera, kami boleh menyampaikan kabar baik kepada keluarga kami. Juga sepanjang malam hari, sepanjang minggu depan, biarlah pertolongan, perlindungan selalu ada bersama dengan kami. Sidang jemaat kasih Tuhan, angkat kedua tangan-Mu dan terimalah kasih karunia yang melimpah daripada Allah Bapa, kasih setia daripada Tuhan Yesus Kristus yang akan bertindak dan selalu berdoa syafaat untuk kebahagiaan saudara, dan Roh Kudus yang akan melaksanakan apa yang menjadi kehendak Bapa dan akan menjadi berhasil apa yang ditanya mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kadang sama-sama, amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.